Di ekonometrika itu tugasnya Anda mengidentifikasi atau mengamati sebuah variabel yang Anda sebut sebagai variabel dependent. Nah, variabel dependent itu dipengaruhi oleh variabel apa saja. Anda mengamati satu variabel dependent dan dua atau tiga atau lebih variabel independen lainnya. Nah, kita pakai aplikasi eViews untuk UTS ini. Pendekatan kita makro, kita pakai datanya makro dari Bank Dunia. Anda bisa download di situ. Kemudian Anda boleh kerja sendiri, boleh kerja kelompok, seperti itu. Nah, kalau kerja sendiri Anda bisa jadi paper, itu Anda bisa convert jadi sebuah skripsi. Kalau Anda bikin kelompok ya cuma nebeng aja berarti ya, cuma sekedar lulus mata kuliah ini. Itu kira-kira. Nah, saya akan demonstrasikan bagaimana kita menggunakan eViews ya. Oke, sini lagi. Ini tadi hasil betul nggak keluarnya? Oke. Keluarnya ini. Kelihatan ya? Kita pilih variabel estimasi. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Variabelnya tadi apa? Saya milih variabel manufacture value. Jadi kita harus membuat, harus bikin literatur dulu sebenarnya. Lihat literatur dulu. Manufacture value atau nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor manufaktur itu dipengaruhi apa saja. C itu konstanta, kemudian ada lagi saya nyebutnya tadi apa yang teman-teman yang kita pakai tadi, nilai tambah itu dipengaruhi oleh inovasi. Inovasi itu di sini direpresentasikan sebagai variabel paten. Paten. Selain paten, variabel apa lagi? Karena bahan bakunya impor, kita ambil impor. Oke, ya. Variabel pelengkap, ya mungkin GDP mempengaruhi konsumsi ya, misalnya seperti itu ya. Saya tambah GDP. 3, gitu ya. Atau 2 aja dulu deh. Oke, 2 variabel. Paten dan impor berpengaruh signifikan tadi ya. Yang Anda lihat, ini ada yang namanya koefisien. Koefisien itu seberapa besar variabel ini mempengaruhi nilai tambah. Lihat di Excel-nya tadi yang di-download dari Bank Dunia, itu satuannya apa? Oke. Ini berapa besar satuannya, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya nggak bisa bilang paten lebih besar daripada impor karena satuannya beda. Ketika satuannya beda, kita nggak bisa justifikasi efeknya apa, kira-kira gitu ya. Paten itu kalau Anda lihat di sana itu dilihat dari paten. Jumlah paten ya, jumlah paten yang dihasilkan setiap tahun ya. Melihat jadi satuannya paten itu jumlah paten per penduduk, kira-kira dia bilangnya seperti itu. Kalau jumlah value
Oke, manufacture value juga ada bedanya tadi. Jika manufacture value itu nilai yang berapa persen dari barang yang dihasilkan. Ada di Excel tadi. Oke, sekarang masuk ke sini tadi. Paten impor. Ini Anda lihat, ini koefisien. Tadi saya sempat sharing, ada mahasiswa tanya, 2 variabel ini cukup nggak Pak? Atau cukup satu aja? Nah, salah satu ngujinya apakah variabel ini cukup, itu ngetesnya pakai stability diagnostic, pakai Ramsey. Oke, Ramsey-nya bilang cukup ya. Di hipotesisnya, Ramsey test itu dependent variabelnya manufacture value, paten impor tambah fitted kuadrat ya. Fitted itu diturunkan dari error ya. Nah, betul nggak? Ini ternyata sudah cukup karena hipotesisnya kalau signifikan berarti nggak cukup ya. Anda bisa lihat di sini ada fitted-nya juga nggak berpengaruh. Kalau fitted-nya berpengaruh, nanti efeknya ada variabel penting yang diabaikan. Ada lagi yang perlu diperhatikan, masa lalu. Masa lalu itu penting nggak sih? Berpengaruh nggak di model ini? Anda yang tes di sini, masa lalu itu dilihat dari autokorelasi LM test, serial korelasi. Saya bikin leg 2. Ternyata LM testnya ini seperti ini. Masa lalu nggak berpengaruh di sini tadi. Tadi pakai variabel GDP, masa lalunya berpengaruh ya. Sekarang masa lalunya nggak berpengaruh. Oke. Heteronya berpengaruh nggak? Oh, berpengaruh. Heteronya berpengaruh bagaimana? Heteronya berpengaruh, Anda harus bikin estimasi, modelnya harus disesuaikan, nggak bisa pakai least square. Ini metodenya pakai least square. Supaya bisa pakai model lain, misalnya pakai generalized method of moment atau ARCH ya, atau regresi condition heteroskeda, pakai ini misalnya. Pakai ini. Oke, sampelnya nggak bisa. Atau mungkin saya pakai model lain, arts, guard bisa nggak ya? Biasanya pakai autoregresif ini saya. Mungkin sampelnya saya harus sesuaikan. Pakai art aja, guardnya 0. Saya 2, guard atau art aja. Sampelnya nggak continue, sampelnya kayaknya saya harus menyesuaikan sampelnya. Saya pakai sampel tahun 2082 sampai 2019. Tadi ada datanya ya, mungkin saya harus lihat datanya. Data menu value, paten, import. Datanya ada yang hilang, ada yang kosong. Nggak bisa dia. Datanya ada nggak available. Datanya available, dia kosong gitu, nggak bisa diestimasi. Pakai GLS aja ya. Near singular metric nggak bisa. Nggak bisa juga. Ya karena ada lag tadi, jadi gimana ya solusinya? Coba pakai ini aja. Ayat 2-nya nggak signifikan. Signifikan? Kan masih banyak, masalahnya masih banyak.
Wow, itu sekedasisnya saya masih bermasalah. Oke, ini nggak bisa diandalkan ya seperti ini. Jadi kalau dari balik lagi, berarti yang paling aman pakai itu tadi GDP. GDP juga pakai GDP. GDP nggak signifikan, tapi terus kedastis, masih terus kedastis. Untuk relasi, masih ada untuk relasi signifikan di 2 estimasi kan. Saya bikin tadi manu value. Oke, paten ya. Jadi pakai apa? Paten min 1 ya. Signifikan minus 2 signifikan sudah nggak ada auto, masih ada hetero. Oke, heteronya udah nggak begitu parah ya. Ada hetero tapi nggak begitu parah sih. Anda lihat di white test, Anda nanti bisa di kelas di topik white test, kapan kita pakai white test, kapan kita pakai Bruce Pagan, bisa Anda bertanya seperti itu. Sampai di sini teman-teman, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Sudah jelas. Ya, jadi ini hasil yang terbaik sih. Paten apa? Manufacture value itu dipengaruhi oleh paten 2 tahun sebelumnya, tahun lalu, dan prosesnya butuh 2 tahun. Manufacture value bisa dipengaruhi juga import, GDP juga, kira-kira itu teman. Hasil estimasinya seperti itu. Jelas ya? Anda punya waktu untuk mengerjakan